Terus yang ketiga, transitioning to a finance career. Jadi sebenarnya apa sih yang teman-teman harus persiapkan? Academic preparations, kayak misalnya teman-teman bisa tahu lah. Jadi tolong teman-teman baca job descriptions itu dengan sebenar-benarnya. Saya sebagai HR sudah berusaha menulis misalnya job requirements-nya 3 years working experience. Tapi tetap aja ada teman-teman fresh grade yang mendaftar. Of course itu saya akan tolak gitu kan. Orang ini jelas-jelas buat kita mencari yang experience hire, bukan buat fresh grade. Terus misalnya ditanya, ditulis butuh lulusan dari jurusan apa. Meskipun sekarang banyak kayak misalnya dulu waktu saya HR di PNG ada intern dari jurusan teknik ujung-ujungnya masuk ke finance gitu. Atau misalnya dari jurusan teknik malah ke sales, teknik malah ke HR, hubungan internasional ke HR segala macam. Again, karena di company saya yang dulu di PNG kita tidak melihat education background orang. Selama misalnya kayak IPK-nya tadi kan kata Mas Abi ya nggak jelek-jelek banget, aktif di organisasi dan lainnya. Kecuali kayak misalnya product supply, oke product supply karena harus ngitung segala macam. Jadi ya biasanya kita required mereka lulusan dari engineering. Engineeringnya apa? Itu tergantung role yang kita cari. Right? Jadi teman-teman minta bantuannya juga buat baca. Jadi jangan nice try, especially kalau misalnya mereka minta experience hire, tapi nice try-nya sebagai fresh grad. Karena ya akan ngabis-ngabisin waktu teman-teman juga, ngabis-ngabisin waktu orang HR juga. Mungkin bisa nice try kalau misalnya oke, jurusannya tapi mereka sama-sama misalnya mau intern gitu. Oke, mereka mau nyari marketing intern. Teman-teman dari teknik ya udah coba aja apply toh buat internship gitu kan. Cuma kalau udah jelas-jelas sales director, of course title-nya aja udah director, tapi teman-teman sebagai fresh grad daftar. Ngapain gitu ngabis-ngabisin waktu teman-teman juga. Tadi required coursework, jadi tolong pas ngelihat job ads-nya dilihat job requirements-nya itu apa aja. Apakah requirement-nya itu sesuai sama teman-teman atau enggak. Recommended electives juga, jadi misalnya kayak tadi, mungkin bisa ngambil mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan corporate finance atau investment dan segala macamnya. Atau ada juga beberapa company yang nggak require teman-teman buat backgroundnya accounting, finance, apapun, tapi require teman-teman buat ada CFA certification, CFRM segala macam, right? Again, itu tertentu. Kalau di Indo, mungkin nanti akan ada pertanyaan berikutnya, gimana? Mesti kerja dulu atau mesti S2 dulu? Unfortunately, kalau di Indo, at least based on my experience, right? Jadi saya tidak bisa mengeneralisir, tapi 5 tahun sebagai HR dan dulu di Indonesia sendiri untuk lulusan master dan lulusan S1 itu nggak ada bedanya. Maksudnya ini saya melihat dari segi gaji, karena walaupun kalian misalnya master, again, ini very case to case basis ya. Jadi jangan mengeneralisir katanya Karina master gajinya sama gitu sama fresh grad. Enggak, belum tentu. Cuma rata-rata di company di Indonesia mereka akan lebih mengakui kalau misalnya teman-teman punya working experience dulu. Di kantor saya yang dulu itu malah mayoritasnya mereka nggak pernah S2. Karena dari S1 mereka langsung kerja dan segala macamnya gitu. Dan rata-rata dari mereka ada yang S2 terus balik lagi, tapi dari kebanyakan mereka cuma S1 saja gitu. Karena ya posisinya sudah bagus, gajinya juga sudah oke, dan mereka nggak ngerasa ada value added ketika mereka ngambil S2. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apakah butuh S2 atau enggak, tergantung teman-teman tujuannya apa gitu kan. Kalau misalnya tadi misalnya ada yang mau nyuci silahkan, tapi kalau ditanya mendingan yang mana, dan kalau misalnya apalagi kalian udah mendapatkan pekerjaan terus mau S2 dulu, dan I suggest you untuk kerja dulu. Kenapa? Karena tujuannya S2 apa sih gitu. Kalian juga harus tahu lagi nanti tujuan S2 apa. Tujuannya S2 adalah ketika pulang ke Indo kalian dapat kerjaan yang lebih bagus gitu dari S1. Kalian nggak pengen ketika S2 pulang nyari kerja susah lagi gitu kan. Dan ini dengan misalnya banyaknya LPDP sekarang, jadi kayak saingan kalian pun ya lulusan luar negeri juga. Tapi bukan berarti sebagai HR saya juga bukan berarti memilih yang lulusan luar negeri gitu. Misalnya waktu itu ada yang daftar udah lulusan kampus bergengsi S2 ya, tapi nggak ada work experience. Sedangkan yang S1 waktu itu ada work experience, meskipun work experience-nya less than 3 years gitu, kayak cuma 2 tahun waktu itu. Ya saya lebih memilih yang S1
Dan ini lebih memilih untuk kayak di interview, dan ketika di interview setuju kayak bahkan oke, kita lebih memilih yang orang ini karena mereka dia udah tahu working experience-nya seperti apa gitu. Jadi udah punya bigger picture tentang kerjaan yang akan dia lakukan. Jadi teman-teman harus tahu, kecuali teman-teman pengen S3 gitu, itu beda lagi ya. S1, S2, S3 go ahead lah gitu. Mungkin kerja, intern, research itu akan menjadi beneficial juga buat teman-teman, tapi tergantung teman-teman maunya apa ya. Cuma kalau di Indonesia sendiri mungkin ada lagi keuntungan S2 adalah ketika misalnya masuk BUMN umurnya agak dinegosiasi ya, kayak misalnya S1, dan jujur saya juga nggak tahu kenapa ada diskriminasi umur dari pengambil S1 dan S2, kayak misalnya 27 tahun kalau S1, sedangkan kalau di S2 29 tahun. Itu kan paling ya itu bonusnya. But again, it's not only happening in Indonesia, di Amerika sendiri ketika misalnya baca job ads itu juga ada sama, tapi kalau di US lebih ketika S1 dibutuhkan working experience 4 tahun, ketika S2 dibutuhkan working experience 3 tahun, jadi lebih ke situ. Terus apa aja sih? Yang kedua adalah gaining practical experience, kayak tadi Mas Abi juga udah nyebutin kan, misalnya ada internship, atau misalnya ke teman-teman ada part-time, volunteer, atau misalnya kayak ada organizations juga gitu. Kalau misalnya tadi Mas Abi nyebutin HIPMI, HMI, atau mungkin yang jurusan hukum ada ALSA, ada ISEC, dan segala macam lah ya, teman-teman itu pilih karena itu bisa network. Setiap ada komite ikutinlah. Di situ teman-teman juga tahu kan, kayak belajar oke, pernah jadi treasury, pernah jadi bendahara di kegiatan kampus ini, atau pernah jadi ketua di kampus ini gitu. Jadi kalian belajar memanage orang, kalian belajar misalnya kalau mau masuk finance, oke, more or less kalian tahu apa yang akan dilakukan dan segala macamnya. Cuma internship, kalau teman-teman bisa, misalnya teman-teman mau masuk Deloitte ya, then try to have intern di Deloitte atau di other company similar gitu. Misalnya di KAP sendiri kita kan ada Big Four, terus ada yang second layer, ada yang third layer. Kalaupun nggak bisa yang misalnya Big Four, then you can aim, teman-teman bisa coba yang ke second layer. Kalau nggak bisa juga teman-teman bisa yang ke third layer. Karena of course culture akan beda, tapi pekerjaannya juga akan similar satu dan lainnya. Oke, jadi akan doing internship, doing part-time or volunteer atau organizations, itu kan can help with the networking as well, right? Jadi teman-teman bisa tahu orang-orang yang kerja di situ seperti apa, gimana tingkah lakunya, dan apakah akan cocok sama teman-teman. Tadi yang terakhir networking ya, kita nggak bosan-bosannya nih untuk emphasize on networking. Kenapa? Karena ya masuk kantor pun referral programs itu, bahkan kayak misalnya di Google, referral programs itu mereka bisa dapat $2.000. Ya bayangin, kayak misalnya, oke, Google lagi mencari siapa, terus saya bilang, misalnya, oke, Ridwan tolong kasih, ada nggak teman kamu nih, jurusan finance, oh, Ridwan ngasih nama siapa, sampai orang itu ke hire, dan Ridwan is going to get $2,000. Again, beda, ini Google yang di Indonesia ya, jadi bahkan kalau di luar, referralsnya tuh beda-beda, tiap company beda-beda, tapi ini saya ngambil salah satu contoh aja. Bisa juga join professional organizations, atau seek mentorship, sekarang kan ada banyak platform ya, untuk ngambil mentorship, itu ada mentor gue, mentorku, deals lah, dan segala macamnya. Jadi coba teman-teman cari profile seperti apa sih yang teman-teman pengen, oh kayaknya saya pengen deh nih kayak ABC gitu, supaya kayaknya cocok nih dengan saya yang tadinya jurusan apa, terus sekarang kerjanya di segala macam, dan segala macamnya. Ini mungkin akan banyak pertanyaan, tapi sejauh ini ada pertanyaan dulu teman-teman? Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman mungkin bisa kita jawab nanti setelah selesai aja dulu kan. Oke.